Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dengan modal awal hanya 50 juta rupiah, Samata Greenhouse Hydroponic yang berlokasi di Goa, Sulawesi Selatan, kini menjadi pelopor pertama modern berbasis teknologi di kawasan timur Indonesia. Dalam 5 tahun, usaha ini berkembang pesat dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Samata Greenhouse Hidroponik berlokasi di Samata Goa, Sulawesi Selatan. Berbagai jenis sayuran daun dan buah ditanam di sini, seperti selada, cabai hingga pakcoy. Samata Greenhouse Hidroponik ini didirikan dua bersaudara, Andi Fatur Radi dan Nur Al-Fausan. Keduanya berkeinginan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa harus merantau. Dengan memanfaatkan teknologi modern berupa metode nutrien film teknik atau NVT di atas lahan seluas 16 kali 50 meter persegi. Usaha pertanian dari yang awalnya bermodalkan 50 juta rupiah, kini mampu meraih omset belasan juta rupiah. Disebutkan Head of EduFarm Samata Greenhouse, dengan modal kecil tetapi dibarengi inovasi, menjadikan usaha pertanian ini terus berkembang. Ini juga telah menciptakan peluang ekonomi di kampung halaman sendiri. Soal modal segala macam itu kita usahakan seminim mungkin. Bahkan foundernya kami sampai rela jual 1 unit motor biar terpenuhi rangka-rangka atau pembangunan greenhouse. Kisarannya itu ada 50 jutaan. Untuk omsetnya itu sendiri kita tidak menentu per bulannya berapa. Tapi kisaran kita bisa ambil gambaran 15 sampai 20 juta per bulan. Bagaimana kita bisa menghasilkan suatu penghasilan tanpa harus berkelana atau keluar dari rumah. Nah, di mana itu munculnya ide dari pembuatan hidroponik, yang dimana teman kami pendirinya SGH itu awalnya mungkin dibilang terinspirasi dari beberapa konten-konten yang ada di YouTube. Tak hanya bertumpu pada metode pertanian modern, Samata Greenhouse juga mengadopsi pendekatan berkelanjutan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk mendukung operasionalnya. Teknologi ini memungkinkan irigasi dan penerangan berjalan mandiri tanpa harus bergantung pada listrik konvensional, sekaligus mengurangi jejak karbon. Selain itu, Samata Greenhouse melangkah lebih jauh dengan menerapkan teknologi AIoT Smart Eco yang dinamakan Skypian. Teknologi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan Internet of Things ini mampu memantau kondisi pertanian secara otomatis. Teknologi ini dilengkapi dengan fitur auto switching, power supply, dan algoritma dinamis yang meningkatkan efisiensi serta daya saing. Meski teknologi canggih sudah menjadikan bagian dari operasionalnya, SGH tetap mempertahankan sebagian lahan yang dikelola secara manual. Langkah ini diambil untuk memastikan keseimbangan antara teknologi dan keterlibatan tenaga kerja manusia. Dalam 5 tahun perjalanannya, Samata Greenhouse tak berhenti berinovasi dan terus berupaya memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional. Melalui jaringan mitra retail dan konsumen langsung, Samata Greenhouse memperluas pasarnya sekaligus menjadi inspirasi bagi petani lainnya untuk beralih ke metode pertanian ramah lingkungan dan inovatif. Samata Greenhouse kini menjadi salah satu ikon pertanian modern di kawasan timur Indonesia. Sekaligus membuktikan bahwa dengan inovasi, mimpi besar dapat dicapai dari modal kecil. Ramatia, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, gigi berlubang pada anak bisa terjadi karena adanya 4 faktor utama yang berperan dalam pembentukan karies. Apa saja 4 faktor itu? Berikut liputannya. Karies atau gigi berlubang dapat terjadi pada anak hingga orang dewasa. Pada gigi anak, karies dapat dipicu 4 faktor utama.
spesialis kedokteran gigi anak, Profesor Dr. Gigi Fajriani MSc SPKGA, menyebut 4 faktor utama yang memicu terjadinya karies pada gigi anak, yakni yang pertama adalah kondisi gigi itu sendiri atau yang disebut host, yang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Faktor kedua adalah karbohidrat yang tertinggal di permukaan gigi yang menjadi sumber nutrisi bagi bakteri di mulut. Semakin sering anak mengonsumsi makanan manis dan lengket, maka semakin tinggi risiko terbentuknya karies. Ketiga adalah kehadiran bakteri seperti Streptococcus mutans yang mengubah karbohidrat menjadi asam. Dan faktor keempat adalah waktu, di mana gigi yang terpapar asam selama waktu yang cukup akan mulai mengalami pengikisan. Karena proses terjadinya karies sendiri itu atau kerusakan gigi itu sebenarnya ada 4 faktor ya. Kalau kita mau bicara secara teori, ada host ya, giginya sendiri, kemudian ada karbohidrat, ada mikroorganisme, dan ada waktu. Dengan mengetahui keempat faktor ini, orang tua dapat lebih proaktif dalam mencegah terjadinya gigi berlubang pada anak dan mengambil tindakan sejak dini untuk menjaga kesehatan gigi anak agar tetap optimal. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Ada sekitar 17% lansia usia di atas 65 tahun yang sudah pensiun di Amerika Serikat. Kebanyakan hidup terpisah dari anak dan keluarga, hanya 15 hingga 20% yang tinggal bersama anak. Bagaimana juga dengan diaspora Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan kebiasaan berbeda? Itu kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi itu tempat telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf atase pendidikan dan kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi. Hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Parto Wood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diem saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya. Pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Ira Puspita, diaspora Indonesia di Alexandria, Virginia, memilih merawat ibu mertua di rumahnya setelah pandemi hingga meninggal dunia. Ibu sih tadinya maunya tinggal sendiri ya, karena udah bisa tinggal sendiri. Tapi kita bilang kalau tinggal sama kita bisa take care. And then kita bisa everyday ketemu. Tantangannya itu sebenarnya kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak banyak join community atau berbicara dengan teman yang punya pengalaman yang sama merawat orang tua, itu sangat berat.
karena ada stres ya. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun, memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.